Notifikasi Romo saya matikan. Semua notifikasi saya matikan. Jadi orang mulai mengeluh, susah kontak Romo. Caranya bagaimana? Kalau ada perlu pasti telepon. Cara konvensional untuk membatasi diri saya. Untuk membatasi. Iya, makanya kamu susah berhubungan dengan saya lewat WA. Sangat susah. Susah. Kalau percakapan saya mulai banyak yang tidak mendalam, jangan-jangan saya sedang mencari kemuliaan diri sendiri. Bagaimana caranya melepaskan diri dari gadget atau dari medsos? Enggak, saya enggak mengalami itu. Sorry ya. Karena banyak hal-hal penting di luar medsos. Itu runtuh semuanya ya. Runtuh semua yang ada hanya rasa bangga karena dikunjungi, diberkati oleh Gembala Agung kita, Bapak Fransiskus. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Sekarang kita bareng dengan Romo Koko. Hai. Albertus Joni Ese. Ini kita ngobrol-ngobrol singkat aja soalnya waktunya Romo sangat sedikit. Sebenarnya saya tergelitik sama pertanyaan-pertanyaan. Kalau Romo ini kan sebagai masuknya influencer ya, Mo. Influenza kali. Influenza. Ya, kalau kita omong influencernya Tuhan. Nah, untuk mengelola fame sendiri itu ya, Mo. Itu kalau Romo sendiri gimana? 3 hal yang biasa saya lakukan ya. Pertama kali memang kita harus sadar bahwa segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mulai dengan disposisi itu. Kalau kita mulai bahagia ketika postingan di like, mungkin sangat manusiawi, tapi tidak boleh menjadi satu-satunya alasan. Jadi tiap kali ada yang nge-like berarti postinganku membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi not for me, for God's glory. Oke? Jadi itu kesadaran yang pertama. Yang kedua mungkin sadar bahwa media sosial itu bukan tempat yang serius. Jadi menurut saya percakapan di media sosial biasanya tidak sangat mendalam. Tidak sangat mendalam. Mungkin bisa mendalam tapi tidak sangat mendalam. Karena biasanya zapping generation ini yang suka zapping, suka scrolling itu cepat sekali berganti tema, cepat sekali berganti like, dislike. Maka yang kedua untuk mengelola hasrat menjadi terkenal, biasanya saya ingat bahwa percakapan yang saya buat harusnya mendalam. Kalau percakapan saya mulai banyak yang tidak mendalam, jangan-jangan saya sedang mencari kemuliaan diri sendiri. Mulai receh. Ya, mulai receh, mulai ini. TikTok isinya receh-receh memang, tapi setidaknya di akhir selalu ada pesan tentang yang ilahi, tentang yang mulia, tentang yang mendalam, yang indah kudus dalam hidup manusia. Biasa saya selalu akan begitu. Dan yang ketiga menurut saya harus pandai-pandai mengelola hati. Kalau kita dikuasai oleh gadget, sehingga semua waktu adalah untuk scrolling, untuk melayani notifikasi yang masuk, kita nanti akan kecanduan sendiri. Notifikasi Romo saya matikan. Semua notifikasi saya matikan, jadi orang mulai mengeluh, susah kontak Romo. Caranya bagaimana? Kalau ada perlu pasti telepon. Cara konvensional untuk membatasi diri saya. Untuk membatasi. Iya, makanya kamu susah berhubungan dengan saya lewat WA. Sangat susah. Susah banget. Karena kita sendiri buat batasan. Kalau tidak, terlalu banyak intruders dalam hidup di wilayah privat dan itu tidak sehat. Ya. Kalau Romo sendiri di Instagramnya itu memang ditangani Romo sendiri atau ada adminnya? Ada tim. Ada tim berarti. Jadi memang biar nggak terlalu masuk sendiri semua gitu ya, Mo? Tidak terlalu hektik juga. Kalau buat biasanya konten-konten Romo itu terinspirasinya dari bacaan harian atau kejadian harian biasanya, Mo? Karena saya orang filsafat, jadi saya suka fenomenologi. Jadi saya suka fenomena-fenomena harian, berita, perjumpaan, bahkan sekedar seperti tadi saya melihat bedanya pramugari Garuda dengan yang tidak Garuda itu beda sekali ya, beda dalam tutur kata, cara menyapa agak beda.
Jadi hal-hal yang remeh, temeh, sederhana bisa kita refleksikan secara lebih mendalam dalam terang Injil. Rupanya yang menjadikan mereka seperti itu adalah rasa bangga, sejarah panjang dari tradisi. Orang Katolik mestinya kayak gitu juga, kayak pramugari Garuda gitu. Itulah yang saya bilang, dari hal-hal yang remeh-temeh kita bisa go deeper. Jadi dari kejadian yang biasa. Kemarin Romo kan live di Misa Paus itu. Kalau sebelum misa, tidak misa. Oh pas, ya maksudnya waktu live di GBK-nya itu ya, sempat live. Iya, sebelum misa ketika Paus berkeliling ya. Kalau misa pasti saya tidak buka HP. Kalau pengalaman bersama Paus ini memang pengalaman yang pertama ya? Tidak, saya beberapa kali ikut audiensi. Oh, kalau yang di Indonesia ini memang pertama? Ya. Rasanya gimana, Mo? Rasanya luar biasa ya ketika dinyanyikan Paus masuk. Iya. Himne Kristus Jaya, Kristus mulia bersama 88.000 umat yang lain itu wow banget ya, wow banget karena saya melihat sejarah panjang diskriminasi terhadap gereja Katolik, susahnya mendirikan bangunan gereja, susahnya orang naik pangkat karena beriman Katolik, susahnya orang mendapatkan akses untuk pelayanan publik karena hanya dia Katolik. Di hari itu runtuh semuanya ya, runtuh semua yang ada hanya rasa bangga karena dikunjungi, diberkati oleh Gembala Agung kita, Bapak Fransiskus. Sangat-sangat berkesan sekali. Sangat berkesan. Kalau yang dulu mungkin Romo belum pernah ya, Yohanes Paulus nggak ikut ya waktu di Indonesia. Belum lahir. 89 mau sudah. Oh sudah lahir kecil. Tapi nggak ikut. Sekarang baru merasakan yang pertama kali. Memang keringnya beda ya. Kalau Romo Koko sendiri tuh kalau di media sosial ya, kan memang kita kan memang media sosial tuh sangat cepat tadi seperti Romo Koko bilang. Tantangannya untuk Romo sendiri selain menghindari tadi, maksudnya menghindari waktu yang terlalu lama untuk scrolling, kira-kira apa lagi Mbak? Tantangan untuk biar nggak terus kita fokus ke media sosial gitu. Kalau saya kebetulan nggak terlalu fokus ya dengan media sosial. Jadi karena saya bisa saya buat konten yang ngedit ada timnya, kemudian kalau saya selalu sempatkan waktu untuk ya ngisi sesempatnya saja, jadi tidak sangat fokus di situ. Tidak sangat fokus. Jadi dibawa happy sih kuncinya ya. Kalau saya malah kecenderungannya harus mengatasi kemalasan membuat konten. Oh, jadi harus dirutinkan. Bukan untuk bagaimana caranya melepaskan diri dari gadget atau dari medsos, enggak. Saya enggak mengalami itu. Sorry ya. Karena banyak hal-hal penting di luar medsos. Rajin konten itu yang iya harus lebih rajin konten karena banyak hal penting juga yang harus saya lakukan di luar media maya ini. Jadi stay to the concrete things. Oh iya. Romo sendiri kalau awal konten itu kapan gitu? Ingat nggak Mo? Enggak. Enggak ingat. Tapi kayaknya udah berapa tahun, mungkin 5 tahun ada mungkin Mo? Aku tidak tahu. Pokoknya lupa. Berjalan begitu saja. Jalan aja ya. Mungkin dulu ya, saya nggak tahu postingan pertama saya apa. Lupa. Pokoknya mengalir saja Mo. Mengalir karena gitu. Sekali lagi ya, tak kasih tahu banyak hal lebih penting daripada medsos. Iya. Banyak hal lebih penting daripada konten. Kalau sekarang kan ini Mo, kalau fenomena sekarang itu banyak orang-orang muda, terus orang-orang Katolik juga yang mulai menjadi influencer untuk agama Katolik. Jadi kayak posting-posting gereja, jalan-jalan ke Gua Maria, terus share-share ayat. Menurut Romo kalau buat seperti itu nanti kan bakal jadi penghasilan buat mereka. Itu kira-kira ada tipsnya nggak Mo? Yang penting kita tahu bahwa ketika motivasi untuk mencari cuan itu lebih besar daripada motivasi untuk mewartakan kemuliaan Allah yang lebih besar, berarti kita sudah menuhankan mamon. Oh. Yang paling tahu diri kita. Kalau ambisi kita untuk membuat konten itu hanya sebatas cuan, kok kasihan sekali hidup ini. Ya, yang paling tahu kamu menyembah mamon atau menyembah Allah yang Maha Kasih, ya hatimu sendiri. Tentu ada teman yang mengingatkan. Makanya jangan kerja sendiri, libatkan teman-teman yang lain. Jangan kerja sendiri. Ya. Kalau sendiri nanti malah keblinger.
Kemungkinan itu ada. Karena nggak ada yang ngingetin juga biasanya. Betul. Kerendahan hati itu soal bagaimana kita melihat diri kita secara real, no? Paling enggak, kita melihat diri secara konkret, secara real. Karena begitu kita aktif terlibat dengan media sosial, dan kalau konten kita disukai banyak orang, ada godaan besar untuk melihat diri secara palsu, secara dangkal. Melihat diri hanya sebagai public figure, melihat diri hanya sebagai orang yang dikenal. Bagi saya itu nggak banyak berarti bagi keselamatan kita. Kalau engkau ingat tujuan hidup kita yang paling dalam untuk memuliakan Allah dan untuk mencapai tujuan penciptaan kita, kita nggak akan mudah terlena untuk hal-hal yang membuat kita pongah atau sombong gitu ya. Siapa sih kita? Saya apalagi Romo yang tiap kali mencuci kaki umat, mencium, walaupun setengah mati ya harus jongkok, harus. Tapi who am I? Saya adalah pelayan. Saya bukan tuan, saya bukan yang harus dilayani. Saya pelayan. Kembali ke kenyataan itulah, melihat diri secara proporsional. Itu penting banget karena media sosial menawarkan terlalu banyak ilusi yang dangkal tentang siapa diri kita yang sejati. Palsu, banyak kepalsuan ya berarti. Saya tidak katakan semuanya palsu, tapi ada potensi untuk melihat diri secara nggak seimbang. Berarti memang kita harus tetap kembali ke dunia nyata. Jangan terlalu banyak di media sosial juga. Kembali ke dunia nyata, banyak hal lain yang harus kita lakukan dan banyak juga terlibat untuk menyentuh orang-orang yang membutuhkan kita. Seperti kata Paus Fransiskus kemarin, kalau kamu beramal, kamu pegang tangannya nggak? Atau kamu hanya kasih duit? Gitu. Dalam banget. Yang terakhir ya, ada pesan khusus nggak mau buat anak-anak muda dan teman-teman kita yang ngonten mewartakan itu? Ada nggak pesan? Kenali imanmu dengan baik. Karena kalau kita tidak mengenali tradisi kitab suci, magisterium dengan baik, kita cenderung nanti hanya dangkal aja. Kita hanya mewartakan apa yang gampang dicerna, dan itu juga godaan Romo. Mungkin hanya dengan konten-konten yang meninabobokkan umat, seperti, oh ya Tuhan sayang padamu, Tuhan baik, gitu. Mungkin umat sudah cukup senang. Tapi Romo selalu ingat untuk ambil waktu belajar lagi, ambil waktu untuk membaca, ambil waktu untuk mendengarkan para ahli berbicara. Supaya sebelum saya bicara, saya punya dulu peti harta yang berharga tentang iman, tradisi, moral, sehingga pembicaraan kita tidak dangkal. Itu sebabnya Romo seneng dengan model random Q&A. Kalau buka YouTube saya, IG saya, kadang-kadang ada random Q&A. Itu menantang saya untuk berpikir, membaca, terus menggali kekayaan tradisi gereja. Karena jangan sampai kita membagi apa yang dangkal. Seperti model pakaian, seperti model lagu, seperti apa yang populer. Ya nggak salah, cuman ada saat di mana kita harus pergi ke tempat yang lebih dalam. Harus lebih dalam, pokoknya dalam Tuhan ya. Gitu aja, Mo. Terima kasih banyak waktunya, Mo. Tuhan berkati.